Hai, saya Nafi dan pada video kali ini kita akan membahas aturan penggunaan tanda koma yang terdapat pada nomor 6. Aturan yang terdapat pada nomor 6 ini sesuai dengan aturan penggunaan tanda koma yang tertuang dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kelima yang terbit pada tahun 2022. Dengan kata lain, ada lebih kurang 14 macam aturan tentang penggunaan tanda koma. Jadi di sini kita bahasnya aturan yang terdapat pada nomor 6. Di sini disebutkan bahwa tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru ya, sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Ini merupakan bentuk kata seru dan juga bentuk sapaan. Di dua tempat tersebut harus kita perhatikan penggunaan tanda koma. Yang dikatakan dengan sebelum dan atau sesudah kata seru ini ada perbedaan. Dikatakan sebelum berarti sebelum kata seru ya, dan yang satu lagi setelah atau sesudah kata seru. Sebelum kata seru, artinya di situ terlebih dahulu didahului oleh kata-kata yang lain, kemudian digunakan tanda koma, baru diikuti oleh bentuk kata seru. Sedang itu namanya sebelum. Kemudian, yang satunya lagi setelah kata seru. Tanda koma terlebih dahulu diletakkan di awal kalimat, kemudian di situ digunakan tanda koma, baru diikuti oleh bentuk-bentuk kata yang lain. Misalnya, di sini ada contoh, "Oh, begitu." "Oh, begitu." "Oh" ini merupakan salah satu bentuk kata seru. Tadi di aturan kita sudah katakan sebelum kata seru atau sesudah kata seru. Oh begitu, oh tanda koma begitu lalu diikuti dengan tanda tanya di contoh ini ada rasa bertanya ya, ada semacam bentuk tanya. Oh begitu. Oh merupakan kata seru kemudian digunakan tanda koma. Artinya di situ setelah kata seru. Setelah kata seru kita gunakan tanda koma, baru lanjutkan dengan kata-kata yang lain. Contoh yang kedua, wah cantiknya. Di sini ada bentuk seru yaitu wah ini merupakan salah satu bentuk kata seru, kemudian kita gunakan tanda koma. Di sini artinya juga setelah ya. Ini yang dikatakan setelah atau sesudah kata seru. Setelah atau sesudah bentuk seru. Jadi jangan sampai salah dipahami ya teman-teman ya. Kemudian hati-hati, ini terlebih dahulu didahului oleh bentuk kata seru ataupun iya ya. Iya di sini juga merupakan bentuk seru. Hati-hati ya, jalannya licin. Ini juga merupakan salah satu bentuk kalimat yang menggunakan kata seru di awal, kemudian setelahnya kita gunakan tanda koma ya. Kemudian contoh yang terakhir di sini, "Nak, kapan kuliahmu selesai?" Di sini merupakan kalau "Oh, wah, hati-hati" ini merupakan memang bentuk seru, sedangkan "nak" ini merupakan bentuk sapaan ya. Nah, ini merupakan bentuk sapaan sehingga setelah bentuk "nak" kita gunakan tanda koma. Ini juga merupakan setelah ya. Setelah atau sesudah bentuk sapaan kita gunakan tanda koma. Teman-teman mungkin mau bertanya, ini kan hanya setelah. Bagaimana kalau misalkan sebelum? Sebagai contoh pada bentuk sapaan di sini bisa kita balik susunan kalimatnya. Kapan kuliahmu kapan kuliahmu selesai? Tanda koma, nak, tanda tanya, ya. Ini artinya, susunan ini sudah kita balik, bentuk sapaan, yaitu nak digunakan pada akhir kalimat. Sedangkan kalimat tanya, kapan kuliahmu selesai? Nah, di sini harus kita gunakan tanda koma. Kenapa kita gunakan tanda koma? Karena tanda koma digunakan sebelum bentuk kata yang mengarah kepada seru, ataupun bentuk kata yang mengarah kepada bentuk sapaan ya, sebelum. Atau contoh yang wah cantiknya, ini kita balik susunan kalimatnya. Cantiknya, cantiknya, tanda koma, aduhai. Aduhai ini merupakan salah satu bentuk seru juga. Ini bentuk kata seru, ya. Ini disebut kata seru.
Nah, di sini kita gunakan tanda koma. Setelah bentuk kata gantinya, kita gunakan tanda koma. Dan ini merupakan aturan penggunaan tanda koma yang merupakan sebelum kata seru ya. Sebelum bentuk seru atau sebelum kata seru. Jadi teman-teman, bagaimana sih sebenarnya yang dikatakan dengan bentuk seru ini? Kata seru, ya, kata seru disebut juga interjeksi dalam istilah ilmu bahasa Indonesia, atau bisa kita bilang dalam istilah ilmu sintaksis, kata seru itu disebut juga interjeksi. Interjeksi ini artinya salah satu jenis kata tugas, ya, kata tugas yang mengungkapkan ya, yang mengungkapkan kata tugas yang digunakan untuk mengungkapkan ya, kata tugas untuk mengungkapkan mengungkapkan rasa hati seseorang. Rasa hati seseorang. Ini disebut dengan namanya kata seru atau interjeksi atau kata tugas. Jadi jadi ada istilah lain dari kata seru adalah interjeksi. Lantas berapa macam sih sebenarnya yang masuk ke rasa hati seseorang atau bentuk-bentuk kata yang dapat mengarah ke bentuk kata seru? Ada beberapa jenis yang mengarah kepada bentuk seru. Yang pertama misalnya jijik ya. Jijik ini merupakan bentuk seru. Yang kedua kesal, yang ketiga kagum, kemudian yang keempat ada rasa syukur, kemudian bisa juga ada rasa harapan, kemudian bisa juga ada rasa kaget, ya. Kemudian bisa juga ada rasa ajakan, kemudian bisa juga ada rasa lain-lain ya, atau panggilan atau simpulan. Kalau misalkan kita lihat bentuk seru dari jijik, idih misalnya. Idih, kesal, ini bentuk-bentuk kata yang agak kasar, saya tidak contohkan di sini ya. Kemudian ada rasa kagum, aduhai, seperti yang tadi yang udah ada contoh di sini ya teman-teman ya. Cantiknya, aduhai, ini merupakan salah satu bentuk seru, yaitu kagum atau takjub kepada seseorang yang berparas cantik. Kemudian ada rasa syukur, alhamdulillah misalnya ya. Alhamdulillah. Kemudian bisa juga ada harapan, misalnya insya Allah. Ini merupakan bentuk seru. Kemudian ada rasa misalnya seperti rasa kaget, astaga misalnya. Ada yang nulis astaga ya. Kemudian ada juga bentuk ajakan, ayo misalnya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk rasa hati yang mengarah kepada jenis kata dalam bahasa Indonesia disebut kata seru, ya. Kemudian yang satunya lagi yaitu bentuk sapaan. Bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan bentuk sapaan? Sapaan ini, ya, sapaan yaitu namanya menyapa ya, menyapa atau memanggil seseorang. Nah, memanggil seseorang. Yang namanya menyapa itu didahului oleh rasa hormat. Adanya rasa hormat, adanya unsur keakraban ya, atau akrab. Kemudian bisa juga ada rasa patuh dan lain-lain ya yang mengarah kepada bentuk sapaan. Bagaimana sih sebenarnya yang dikatakan dengan menyapa atau memanggil? Kita bisa contohkan di sini satu dari rasa hormat. Misalnya kita mau tulis selamat datang Prof. Nah, Prof ini merupakan salah satu bentuk sapaan. Dengan kata lain, kita ada rasa hormat kepada yang namanya Prof ini. Sedangkan sebelum bentuk sapaan Prof, di sini ada bentuk kata selamat datang. Setelah bentuk selamat datang, di sini juga kita gunakan tanda koma. Ya. Jadi inilah pembahasan terkait dengan penggunaan tanda koma yang terdapat pada nomor 6. Semoga pembahasan pada kali ini atau pada video kali ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan buat teman-teman semuanya.
Dan jika teman-teman belum subscribe, di-subscribe dulu untuk memberikan motivasi kepada kami agar dapat terus mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.